Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah berdoa belum? Bagaimana dengan tadarusnya tadi? Alhamdulillah. Baik. Untuk pertemuan kita kali ini, mata pelajaran Al-Quran Hadis, di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang isi pokok kandungan surah Al-Qadar. Sebelumnya kalian sudah membaca surah Al-Qadar, sudah menghafalnya, sudah menerjemahkannya. Sekarang di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang apa isi pokok kandungan surah Al-Qadar. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang isi pokok kandungan surah Al-Qadar. Baik, kita mulai sama-sama. Ya, sebelum kita memahami isi surah Al-Qadar, Ibu ingatkan kembali, surah Al-Qadar itu terdiri dari 5 ayat. Al-Qadar artinya apa? Ya, betul, kemuliaan. Surah Al-Qadar diturunkan sesudah surah Abasa, tergolong surah Makkiyah karena diturunkannya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan surah Al-Qadar ini merupakan urutan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran. Nama Al-Qadar sendiri diambil dari ayat pertama. Nah, baik, sekarang kita masuk kepada kandungan surah Al-Qadar. Ayat pertama surah Al-Qadar, baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, dalam ayat pertama ini, surah Al-Qadar dijelaskan tentang diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan diturunkannya? Nah, diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan masih ada kelanjutannya ya. Ini penggalannya. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai apa? Sebagai pedoman hidup manusia. Sebagai pedoman hidup umat Islam, mulai dari ibadah, muamalah, fikih, dan lain-lainnya. Nah, itu isi kandungan yang pertama. Berikutnya, ayat yang kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Artinya, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Nah, Allah memberikan pertanyaan kepada manusia yang siapapun tidak ada yang bisa menjawabnya. Kemudian Allah menjawabnya di ayat yang ketiga. Apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, di ayat ketiga dijelaskan, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya apa? Maksudnya, jika kita melakukan perbuatan baik seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran pada malam itu, nilainya lebih utama daripada 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun ya? Ada yang tahu? Ya, 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun. Jadi, kalau kamu beribadah pada malam itu, pahalanya sama seperti kamu beribadah kurang lebih 84 tahun lamanya. Nah, jadi itulah keutamaan malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu apa sih? Lailatul Qadar itu adalah malam yang agung bagi umat Islam. Selanjutnya, di ayat keempat, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, artinya pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Siapa?
Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Jadi malam itu para malaikat termasuk Jibril turun ke bumi atas izin Allah. Untuk apa? Nah, malaikat turun ke bumi untuk membawa keberkahan, kedamaian, dan keselamatan, termasuk mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam itu. Lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dengan apa? Ya, betul, dengan melakukan itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf adalah diam diri di dalam masjid untuk niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selama itikaf kita dianjurkan untuk sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan berbuat baik yang lainnya. Selama itu pula kita akan dijauhkan dari perbuatan yang tercela. Nah, di ayat terakhir inilah yang kelima. Nah, ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr, artinya sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi dimulainya sejak Isya ya pada bulan Ramadan, karena surah pertama kali turun Al-Quran itu pada bulan Ramadan ya. Mulai dari Isya sampai dengan terbit fajar, itu waktu-waktu yang utama di malam Lailatul Qadar. Nah, jadi apa kesimpulannya dari isi kandungan surah Al-Qadar ini? Yang pertama, isi dari kandungan surah Al-Qadar tentang turunnya Al-Quran. Betapa mulianya malam Lailatul Qadar dan malaikat diturunkan oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya. Akhir, kedamaian dan kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, itulah isi kandungan dari surah Al-Qadar. Berikutnya, apa tugasnya? Tugasnya adalah mengerjakan tugas pada buku paket Al-Quran Hadis halaman 69, uji kompetensi yang pilihan gandanya saja nomor 1 sampai dengan 10. Silahkan jawab di buku tulis, kemudian kirim melalui WhatsApp ke Ibu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.